Halo Bening, apa kabar para pengikut Siskae ya kan? Halo. Kembali lagi di channel tontonan favorit kalian, Zone Smokers, yang akan membahas film-film unfaedah dan menegangkan. Dan bisa dipastikan kamu gak perlu lagi jauh-jauh ke bioskop atau streaming online yang dipenuhi dengan iklan judi dan pembesar konten. Bisa disensor nanti ya. Oke, aman. Kali ini kita Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Happy End. Happy End. Ya, judulnya film- Happy Ending gitu kayaknya. Yep, film asal negeri Kimchi. 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 Kimchi anjing. Ya pokoknya film dari Korea ini punya segudang penghargaan. Oh, Misalnya penghargaan film dengan adegan membajak sawah paling realistis. wow, oke. Wow, penghargaannya sangat ini ya, Iya, sangat tinggi sekali sepertinya. Jadi kayak apa? Film Booker Award gitu. Oke. Ya, dan film ini juga dibintangi oleh aktris senior, seorang tante-tante bernama John Daeon. Jun. Oh, waktu beliau lagi kenyal-kenyalnya ini coy. Lagi ranum, pelukable dan mending daripada penasaran langsung kita mulai aja, tarik mon. Kemoto. Kemoto. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang wanita karir yang cukup sukses bernama Choi Bora. Dia terlihat bertamu ke rumah seorang cowok, namanya adalah Emon. Kenapa kamu setiap film ada di dalam sih? Dia terlihat bertamu ke rumah seorang cowok, namanya adalah Kil Ilbum. Sebelum dikasih tahu siapa cecenguk ini, mereka langsung tancap gas dan membajak ladang. Udah awal-awal film mereka udah ketawa ini anjing. Dan kalau yang lagi sibuk baca ini adalah Seo Min-ki. Min-ki adalah suaminya Bora. Dan dia belum lama ini jadi pengangguran setelah dibuang oleh bank tempatnya bekerja. Baru awal film masalah semua udah masuk. Dan sejak saat itulah Min-ki mondar-mandir gak jelas. Dia sering mendatangi toko buku bekas itu buku sekedar Dia sering mendatangi toko buku bekas itu untuk sekedar baca buku. Itu pun untuk nyari yang gratisan. Mungkin ini adalah alasan kenapa Bora kini sering minta jatah ke mantan pacarnya yang bernama Ilbum. Dan karena nganggur, Min-ki pun bertanggung jawab mengurus Yun, anaknya yang masih bayi. Di tengah kesibukannya mencari pekerjaan baru, dia ngantar jemput Yun yang dititipkan ke babysitter. Di lift apartemen, Min-ki secara kebetulan bertemu dengan teman lamanya, Lee Myung, yang ternyata tinggal satu gedung di apartemen dengannya. Mereka pun bertukar kabar satu sama lain. Sementara Min-ki sibuk ngurusin bayi, Bora malah sibuk pacaran sama mantannya. Tapi Ilbum memang lebih ganteng dan lebih muda dari Min-ki sih. Ya mungkin lesatan rudalnya juga lebih kenceng gitu coy. Ya jelas. Hubungan tanpa status Bora dan Ilbum ini memang serba salah. Di satu sisi mereka terlihat seperti TTM, teman tapi menggenjot. Dan di sisi lain ada perasaan yang mengganjal, terutama pada diri Bora yang masih bersuami. Ilbum juga sebetulnya pengen punya hubungan lebih dari teman main traktor-traktoran. Traktor-traktoran. Setiap kali habis menanam cocok dengan Ilbum, Bora selalu merenung sendirian. Dia memikirkan suami dan juga anaknya. Tapi dia nggak bisa berhenti karena udah kecanduan pupuk komposnya si Ilbum. Keesokan harinya, Min-ki bertanya, semalam Bora habis dari mana, ngapain aja sama siapa? Bora tentu saja berbohong. Dia habis karaokean, makanya suaranya serak. Padahal mah dia habis nelen mic. Hari itu lagi-lagi Min-ki menerima penolakan dari perusahaan yang dia lamar. Di umur yang udah menua itu, mencari pekerjaan memanglah sulit pol. Kok curhat Mas Andi? Biasanya setelah mengalami penolakan, Min-ki akan menghabiskan waktu di toko buku bekas menemani pemilik toko sambil baca novel romantis. Dan setelah itu dia akan belanja kebutuhan rumah. Kadang dia juga ditemenin sama Miyong, teman sekaligus tetangganya.
Di waktu yang sama, pas Bora juga lagi belanja, dia beli baju kemeja kotak-kotak. Bukan karena dia pendukung tapi karena biar kembaran sama si Ilbum katanya. Oke. Malamnya Minky agak sedikit lebih santai karena Bora pulang sore. Dia berusaha menikmati malam itu untuk nonton sinetron Ibuku Adalah Mantannya Mantanku. Tapi malam itu tidak seperti yang dia harapkan karena Bora memintanya mematikan televisi. Tentu saja Minky mengabaikan ucapan istrinya itu karena sinetron itu lagi seru-serunya. Tak lama telepon pun berdering. Ilbum ternyata menelpon. Minky tidak langsung mengangkatnya karena fokus menatap layar TV. Waduh. Bora yang terganggu suara TV pun marah-marah ke Minky. Minky nggak bisa melawan perkataan istrinya karena ya mau gimana lagi, pengangguran nggak boleh berkuasa di rumah. Pas Bora lagi berapi-api, telepon pun berdering. Bora mengangkatnya, tapi kali ini dari Miyong untuk Minky. Ternyata mereka udah janjian nonton sinetron itu biar ada bahan obrolan. Oke. Dan setelah itu Bora pun langsung membacot. Dia memarahi Minky yang selalu slow banget hidupnya. Dia juga mengira kalau selama ini Minky malas-malasan. Padahal Minky udah ngelamar kerja ke sana sini. Minky sebel karena dituduh pecundang oleh istrinya sendiri. Dan setelah itu Minky koprol. Dan setelah itu Minky langsung bersihin mobil biar kelihatan ada kerjaan gitu. Di mobil Minky nemu nota pembayaran misterius. Minky langsung mencatatnya di buku pengeluaran seperti biasanya. Sementara itu Bora melampiaskan kemarahannya ke Minky dengan cara bercocok tanam. Malam itu dia nginep di tempatnya Ilbum. What? Keesokan harinya, Bora membawa Ilbum ke tempat kerjanya. Ilbum direkrut sebagai desainer untuk bagian pemasaran. Tentu saja dia direkrut Bora bukan cuma buat kerja, tapi juga biar bisa ayang-ayangan di tempat kerja. Oh alah. Saat Bora lagi pacaran di kantor, Minky tiba-tiba datang menjemput. Bora pun panik. Dia segera merapikan bajunya biar nggak kelihatan abis dipakai. Oke. Minky pun kemudian bertemu dengan Ilbum di sana. Pertemuan mereka pun sangat-sangat canggung. Di perjalanan pulang, Bora minta turun. Tentu saja dia sudah menyiapkan 1000 alasan biar Minky nggak banyak tanya. Bora kembali mendatangi tempat Ilbum, tapi dia melihat seorang cewek masuk ke rumah cowok itu. Oke. Bora pun langsung berlari dan menggedor pintu Ilbum. Tak lama setelah itu si Jablek perempatan itu pun keluar dari rumahnya. Oke. Ternyata si Bora ini salah lihat. Dia pikir Ilbum membawa cewek lain. Kemudian Bora pun malu sendiri. Pas masuk, ternyata si Ilbum lagi ngambek karena dia nggak jadi makan malam sama si Bora. Bora kemudian mencoba menenangkan si Ilbum. Setelah itu, mereka kembali membajak ladang bersama sampai tanahnya gembur. Lagi-lagi setelah membajak ladang, Bora merenung sendirian di kamar mandi. Dia mengatakan pada Ilbum kalau dia nggak bisa ngasih sesuatu yang lebih dari serabi lempitnya. Dia pengen tetap jadi teman tapi menggenjot, nggak lebih. Saat mereka berduaan, Minky menemukan satu kunci yang asing bagi dirinya. Kunci itu adalah kunci cadangan rumah Ilbum yang disimpan Bora. Sesampainya di rumah, Minky membuat surat lamaran kerja lagi sesuai keinginan Bora. Dan Minky juga menemukan nota pembayaran yang janggal lagi di mobilnya. Kali ini struk dari jalan tol. Minky pun langsung mencatatnya. Oke, menjadi detektif. Karena kecuriga dengan tingkah laku istrinya, Minky pun pergi ke apartemen Ilbum dengan petunjuk dari struk parkir, struk jalan tol, dan kunci apartemen yang dia temukan. Minky terkejut ketika melihat foto album yang isinya foto-foto Bora. Dia bahkan melihat Ilbum sedang menggendong anaknya, Yun. Minky merasa terpukul setelah mengungkap itu semua. Anjir. Jangan-jangan Yun juga hasil. Sejak mengetahui fakta itu, Minky menjadi pemurung dan diam-diam suka merebus mili kalau lagi sendirian. Nelongso memikirkan nasib hidupnya yang wadidau tersebut. Sang pemilik toko bahkan menyadari perubahan sikap Minky. Di rumah, Minky jadi sering melongo dan mengabaikan istrinya. Bukannya mencari tahu suaminya kenapa, Bora malah jalan-jalan sama Ilbum dan beli ikan cupang. Wah. Sesampainya di rumah Ilbum, Bora melihat ada kado untuk bayi. Ilbum bilang kalau itu persiapan anaknya dengan Bora. Bora pun sontak ngarah ke Ilbum. Bora pikir Ilbum tidak berharap lebih. Ternyata dia malah pengen punya anak darinya.
Dalam perjalanan pulang, Bora yang lagi banyak pikiran itu nggak sengaja nabrak mobil orang dari belakang. Dan sejak saat itu Bora mulai berpikir untuk berhenti bercocok tanam dengan Ilbum. Dia nggak mau ambil resiko yang lebih berbahaya bagi dirinya. Tapi saat itu Bora belum sadar kalau suaminya tahu dia main belakang. Minky mulai meneror Bora secara halus dengan menempelkan foto Bora yang dia ambil di apartemen si Ilbum. Dan Bora pun panik. Bora kini mulai bersikap ramah pada Minky yang makin lama makin sering diam. Bora juga setuju dengan ide Minky yang ingin menggadaikan apartemen untuk buka usaha. Biasanya Bora jarang sekali setuju. Pas lagi membahas itu, tiba-tiba telepon berdering. Bora pun langsung pucat karena takut si Ilbum nih nekat nelpon dirinya karena udah jarang ngasih jatah. Tapi untungnya telepon langsung diputus pas Minky yang nerima. Minky pamit pergi ke bengkel setelah itu. Pas Minky pergi, ada telepon masuk lagi. Kali ini benar-benar dari Ilbum. Ilbum yang lagi kobam jus buah naga itu pun memaksa Bora untuk menjelaskan kenapa dia mau memutuskan hubungan dengannya. Bora tidak mau membicarakan itu kalau Ilbum gak sepenuhnya sadar. Ilbum ternyata sudah menunggu di depan apartemen Bora. Bora pun kemudian terpaksa untuk mengusirnya sebelum Minky datang. Dia meminta Ilbum untuk menemuinya di kafe setelah Yun tidur. Bora terpaksa memasukkan 1/4 tablet obat tidur ke botol susu Yun biar basi. Bora terpaksa memasukkan 1/4 tablet obat tidur ke botol susu Yun agar si bayi itu bisa cepat tidur. Anjir, si anjing. Dia ingin segera menyelesaikan masalahnya dengan si Ilbum. Bora pun buru-buru nemuin si Ilbum. Ilbum mengaku ingin punya hubungan yang lebih. Dia bahkan yakin kalau Yun adalah anaknya. Dan sementara itu, Minky yang baru pulang ke rumah melihat ada semut di botol susu Yun. Dia pun langsung panik dan segera membawa Yun ke rumah sakit karena suhu badannya naik drastis. Dokter bilang rumah sakit akan mengirim dokter anak ke rumah, jadi Yun tidak perlu menginap di rumah sakit. Bora yang harusnya sudah pulang malah teler bareng sama Ilbum. Minky yang baru sampai gedung apartemen pun secara kebetulan melihat Bora dan Ilbum lagi pelukan di depan rumahnya. Minky berusaha sabar dan tidak langsung melabrak karena dia masih gendong Yun. Keesokan harinya, Minky seharusnya menghadiri pemakaman temannya. Dia bahkan sudah duduk di dalam kereta, tetapi kemudian turun lagi dan memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Tempat itu adalah apartemen Ilbum. Dia sengaja pergi ke sana untuk merencanakan pembalasan dendam. Minky punya rencana besar untuk membalas semua perbuatan Bora dan Ilbum kepadanya. Di rumahnya, Minky sengaja menempel foto Bora yang diambil dari apartemen Ilbum agar Bora menelpon Ilbum dan mencurigainya. Begitu Bora panik, Minky langsung memadamkan lampu, lalu masuk ke kamar dan langsung mencekik Bora. Minky menelpon Ilbum supaya dia bisa mendengar napas terakhir Bora dan akan datang ke rumahnya. Dengan begitu, Ilbum akan jadi tersangka utama. Bora pun langsung ditusuk berkali-kali dengan pisau yang dicuri dari lacinya Ilbum, dan Bora pun akhirnya COD dengan malaikat. Rasa sakit hati dan kemarahan Minky sudah tidak bisa dibendung lagi. Dan benar saja, Ilbum pun langsung lari terbirit-birit ke rumah Bora. Sementara itu, Minky pergi ke rumah Ilbum untuk menyusun bukti agar Ilbum disalahkan atas kematian Bora. Dan setelah itu, Minky langsung naik kereta supaya punya alibi. Keesokan harinya, Miyong dititipi pesan oleh Minky untuk ngecekin rumahnya. Dan disitulah dia melihat Bora terbujur kaku di kasurnya. Minky pun berakting seakan tidak tahu apa-apa. Polisi pun mulai menyelidiki kasus itu. Mereka juga menemukan semua bukti yang ditanam oleh Minky sesuai rencana Minky. Dan di kantor polisi, Minky menjelaskan alibinya. Polisi juga mendapatkan pengakuan dari Miyong bahwa Minky sedang ada di luar rumah ketika Bora meninggoy. Seperti rencana Minky, Ilbum dijadikan tersangka utama dan Ilbum pun cuma bisa pelongo-pelongo saat diinterogasi karena nyaris semua bukti mengarah kepada dirinya. Dan setelah kasus ditutup, Minky kembali tinggal di rumahnya bersama Yun. Minky pun memulai lembaran baru walau masih menyesali perbuatannya. Dia membakar semua foto Bora dan membuang cincin kawinnya.
Dan filmnya pun tamat dengan happy ending. Ya, sesuai dengan judulnya. Happy ending. Nice. Tapi apakah ini happy ending anjing? Happy. Nah, aku jadi Mas Minky happy. Ya, it's a happy karena dia laki sekali, Bu. Ya, asul. Bora mi pacan borane asus. Ya, jadi hal baik yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita harus berhati-hati saat main traktor-traktoran, coy. Jangan terlalu kencang, nanti bisa jatuh ke lumpur. Oh iya, jangan lupa sehabis main, mandilah yang bersih supaya nggak ada yang curiga. Kalau bisa, tanya-tanya ke orang yang berpengalaman bidang pertraktoran ini. Sekian, kata Andi. Andi kayaknya perlu kita ajak main deh kemana gitu. Sikisnya kena deh nih orangnya, Cok. Ya pokoknya intinya ya balik lagi lah ya, namanya juga punya hubungan gitu. Gak usah aneh-aneh lah anjing. Maksudnya kalian udah masa kalian gak malu sih dulu kalian berjanji itu, aku akan setia sama kamu sehidup semati mas. Setelah itu kalian merasa bosan, kekurangan dengan pasangan, terus kalian mencari yang lebih sempurna, nggak ada habisnya itu, Cok. Kalian akan terus mencari pada kalian sadar orang yang kalian cari sebenarnya ada di samping kalian gitu, coy. Kata-kata apa itu barusan? Keren kan gue? Belum tidur gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu dari Emon. Aku ngerti kau ngantuk, aku juga urung turu. Mat juga ikut undur diri. See you next time dan dadah. Bye bye. Pas waktu itu kita diperkenalkan dengan wanita yang karir. Dia gak mau pakai di awal film. Jadi kata-katanya pas waktu itu. Sebuah awalan apa itu aja? Pas waktu itu. Malamnya Minky agak sedikit lebih santai karena Bora pulang sore. Dia berusaha menikmati malam itu untuk nonton sinetron Ibuku Adalah Mantanku. Di sana juga ada SCTV. Iya, di sana ternyata ada ini ya, apa namanya? Indosiar. Mas coba ini deh paralonnya diputar dikit. Apa namanya? Paralonnya diputar dikit apa maksud? Itu lo gua antena TV kalau coba apa jadinya? Tiang. Ya gue pokoknya. Apa lah? Parang tritis. Sing bunder terus ana parabola. Iya bilang. Nah, tidak ada yang menemukan dong Bang. Minky tidak langsung mengangkatnya karena fokus menatap layar TV. Waduh, natap layar TV, Cok. Menatap itu melihat, bukan dasin ditatapin di TV enggak. Tolong kamu hari ini cerdas sedikit. Oke, I will be smart. 1 tambah 1 11. Masih tidak cerdas. Sementara itu Bora melampiaskan kemarahannya ke Minky dengan cara bercocok tanam. Malam itu dia nginep di tempatnya Ilbum. What? Memang cara menghilangkan stres salah satunya adalah menyalurkan benih-benih kehidupan gitu. Entah ke toilet, ke balon. Balon. Tentu saja dia direkrut Bora bukan cuma buat kerja, tapi juga biar bisa ayang-ayangan di tempat kerja. Ayang. Oh alah. Ayang-ayang. Deril pakai orang dalam. Ayang. Kamu bisa diem nggak? Bisa. Pas masuk, ternyata si Ilbum lagi ngambek nih karena nggak jadi makan malam kontol dan anaknya. Wow. Nadanya kemana anjing? Dia ingin segera menyelesaikan masalahnya dengan si Ilbum. Bora pun buru-buru nemuin si Ilbum. Ilbum mengaku ingin punya hubungan yang lebih. Dia bahkan yakin kalau Yun adalah anaknya. Wow, berarti sebelum mungkin terjadinya adalah setelah si Mbak Bora ini nikah sama si Minky, terus nikah sama Yun. Pas malamnya bikin sama Minky, besok siangnya bikin sama si Ilbum. Jadi ketika itu bersatu, collab gitu. Iya kan bentuknya sama kayak kecepong kan itu kan. Iya, jadi nggak tahu nih ini mana ini yang punya Ilbum. Iya, ini mana yang punya lu mau gimana bro? Weh bro, lu dari mana? Gue dari sini. Bro, lu dari mana? Dari sini nggak tahu deh. Bro, nulis ada yang teriak, bro di sini gelap gue, nggak ada ujungnya. Salah lubang bro. Bangset. Kumpulnya salah. Malah di ruang sebelah. Goblok.